Hai guys, balik lagi dengan Kang Dian Hasimin di sini. Kali ini gua gak akan nge-vlog, gak akan nge-prank, gak akan nge-review. Kali ini gua cuma mau sedikit ngebahas tentang diri gua ya. Pertama, gua itu anak dua bersaudara, yaitu gue anak laki-laki pertama, kemudian ada adik gue lagi satu, yaitu anak laki-laki juga sama. Gue terlahir dari keluarga sederhana, tapi gue punya tekad untuk bisa hidup lebih indah di kemudian hari. Kemudian ya gue bekerja semampu gue gitu kan. Gue hanya lulusan anak SMA yang punya cita-cita tinggi seperti orang lain, yang keinginannya banyak sekali. Ya kalau bisa dibilang banyak keinginannya tapi nggak punya modal. Tapi gue yakin, karena gue yakin gue bisa berjuang, intinya gue bisa hidup dengan apa yang gue bisa lakukan di masa depan nanti. Dan terbukti guys, alhamdulillah gitu. Sekarang itu gue bisa dibilang ya pengusaha muda lah, karena di umur gue yang 28 tahun ini gue udah punya perusahaan, yaitu perusahaan PT Dian Hasimin Rezeki. Nah, perusahaan ini berdiri di bidang telekomunikasi, retail atau penjualan pulsa, paket data, dan pembayaran lainnya ya kan, seperti listrik segala macam, PDAM. Dan itu gue mulai memang dari nol guys. Gue dari nggak ngerti apa-apa di basic ini, kemudian gue belajar dari nol sampai titik sekarang ini yang gue istilahnya yang saat ini gue miliki gitu kan. Ya itu bukan perjuangan yang gampang guys, ya kan. Gue dimulai kerja itu mungkin setelah lulus sekolah SMA ya, tahun 2010 akhir lah. Kemudian di situ setelah lulus sekolah, gue bekerja di daerah Mangga 2 di situ ya kan, ya mungkin sekitar 1 tahun lah di Mangga 2 situ. Kemudian dari situ dari Mangga 2 itu gue nggak lama pindah ke Jogja kerjanya ya kan. Dari Jogja ya kan, ya itu di Jogja nggak lama juga, hanya sekitar kisaran 3 bulan 4 bulan, kemudian balik lagi ke Jakarta. Nah balik ke Jakarta, gue kerja lagi di Mangga 2, yaitu nggak lama juga, hanya kisaran 8 atau 9 bulan di Mangga 2. Nah dari situ gue mulai nyari istilahnya peluang baru, yaitu gue mau kerja di kantoran, nggak mau kerja di toko ya kan. Nah saat itu ada kesempatan gue kerja di salah satu distributor ya kan. Ya gue nggak bisa sebutin lah nama operatornya apa ya kan. Yang pasti gue di situ kerja di salah satu distributor ya kan. Gue berpeluang pengen kerja di kantoran, pengen kerja duduk manis di kantoran, depan meja depan komputer ya kan. Walaupun waktu di Harkom Mangga 2 atau di Mangga 2 itu ya gue semuanya pegang komputer ya kan, ngerakit komputer, jualan komputer dan sebagainya ya kan. Terus di situ gue dapat kesempatan kerja di kantoran ya kan, kerja di kantoran ya alhamdulillah gitu kan. Kerja di kantoran itu mulai tahun 2012 sampai 2017 ya kan. Nah di situ gue istilahnya bener-bener kerja ya kan, dari staff ya kan, kemudian jadi supervisor, kemudian terakhir jadi manajer. Dan itu memang nggak mudah ya guys. Semuanya gue lakuin yaitu semuanya dari nol, dari apa yang gue nggak ngerti ya kan, sampai benar-benar gue di tahap manajer ya kan. Ya gue lulusan SMA tapi gue bisa berjuang menjadi manajer di sini ya kan. Karena gue punya tekad sendiri guys, gue pengen ngebahagiain orang tua gue sendiri. Gue pengen orang tua gue itu duduk manis tanpa harus memikirkan segala apapun dan ditanggung oleh gue sendiri ya kan.
Dan akhirnya guys, ya alhamdulillah gitu kan, saat ini gue bilang gue bisa bersyukur banget kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada gue sekarang, ya kan. Ya dibilang cukup, ya alhamdulillah cukup, ya kan. Apapun yang gue mau, ya alhamdulillah bisa terlaksana gitu kan. Dari mulai gue punya motor satu, kemudian gue pengen beli rumah, ya kan, pengen punya kendaraan mobil dan sebagainya, ya alhamdulillah sekarang itu ya ada gitu loh guys. Jadi ya perjuangan gue tuh bener-bener apa ya, dibilang bener-bener maksimal, ya maksimal. Gue kerja dari pagi sampai malam, ya kan, sampai malam pun, ya kan, gue masih kerja. Orang lain mungkin udah tidur, gue masih kerja, ya kan. Ya gue berprinsip time is money. Waktu adalah uang, ya kan. Karena kalau misalkan kita berleha-lehe, ya kan, dari masa muda kita, bagaimana kita nanti akan sukses guys, ya kan. Jadi intinya kita sewaktu masa muda sama seperti ini, ya kan, manfaatkanlah waktu guys. Jangan sampai kita nyesel, ya kan, jangan sampai kita nyesel suatu saat nanti, ya kan. Jadi apapun yang kita inginkan, carilah di masa muda. Dan ketika kita udah masa tua, kita hanya menikmati hasilnya aja guys. Jadi nggak ada istilahnya kita pengen kaya tapi kita hidup berlehe-lehe, ya kan. Istilahnya hidup nyantai-nyantai aja lah, ya kan. Nggak ada istilahnya mau berusaha apapun, mau berusaha semaksimalnya gitu kan guys. Jadi kalau menurut gua, ya ini apa istilahnya itu, nasihat untuk teman-teman semuanya, untuk kaum pemuda-pemudi, ya kan. Ketika kalian punya mimpi, ya kan, ciptakanlah mimpi itu. Jangan kalian tunda-tunda. Karena semakin kalian tunda, semakin lama kalian akan merasakan indahnya menjadi orang sukses itu guys. Oke, jadi kalau misalkan, ya kan, kita emang benar-benar niat untuk menjadi orang sukses, istilahnya menjadi orang yang benar-benar kita apa istilahnya cukup lah segala sesuatunya, ya kan. Kita mau apa aja bisa, mau beli apa aja bisa, ya kan, mau makan apa aja bisa, mau kemana aja bisa, ya kan. Maka mulailah dari sekarang, ya kan, hidup teratur, ya kan. Kita buat planning kedepannya seperti apa, ya kan. Jangan sampai kita hidup masa muda cuma-cuma, ya kan. Ya alhamdulillah guys, gue di usia yang 28 tahun ini, ya rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, perusahaan sudah punya, dan alhamdulillah gue juga udah punya istri sekarang guys, ya kan. Jadi ya terkadang bisa dibilang ya gue mungkin remaja yang sangat apa ya, yang sangat beruntung juga guys. Dengan kehidupan yang gue masih muda seperti ini, ya kan, gue bisa memimpin suatu perusahaan, ya kan, bisa mempekerjakan orang lain, ya kan. Ya istilahnya kita sama-sama berjuang, ya kan, sama-sama berjuang, sama-sama ingin membangun keluarga kita, ya kan, ingin istilahnya keluarga kita agar lebih maju lagi, saudara-saudara kita lebih maju lagi, tetangga kita lebih maju lagi, ya kan. Mari kita tanamkan dalam diri kita sendiri, ya kan, bahwa ketika kita ingin sukses, ya kan, jangan selalu melihat orang lain, ya kan. Untuk kamu yang belum memiliki apa yang orang lain miliki, gak apa-apa, jangan sedih dong. Mungkin itu adalah kesempatan buat kamu untuk bekerja lebih rajin lagi, berjuang lebih keras lagi, dan untuk belajar memperbaiki diri. Jadi intinya semua itu adalah dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau sukses, diawali dari diri kita sendiri. Kalau kita mau istilahnya mau segala sesuatu, memang dari diri kita sendiri, ya kan. Kitanya seperti apa? Apakah kita mau berusaha semaksimal mungkin, atau kita hanya bisa nyantai-nyantai saja, atau hanya kita bisa mengemis aja orang lain, ya kan? Ya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau seperti apa? Kalau misalkan kita ingin sukses, ingin segala sesuatunya kita miliki, ya marilah bangkit guys. Mari kita ciptakan peluang-peluang yang ada. Misalkan, ya kan, kita masih muda, ya kan, carilah peluang-peluang usaha. Misalkan jualan pulsa, ya kan, di Deharilot, ya kan. Jualan pulsa di Deharilot itu ya gampang guys. Kalian tinggal download aplikasi di Play Store, ya kan.
terus kalian tinggal jualan ya pulsa. Entah teman kalian yang mau beli pulsa, tetangga kalian mau beli pulsa, saudara kalian beli pulsa, ya silakan coba dong. Daripada kalian beli pulsa ke toko pulsa atau ke Indomaret, ke Alfamart ya kan, ya kalian lebih baik punya aplikasi sendiri di tangan kalian. Kalian download, isi di situ saldonya ya kan, kemudian kalian bisa jualan dan harganya tuh lebih murah guys. Coba kalian bandingkan, kalau kalian beli di supermarket atau di mana, di Indomaret segala macam, pasti harganya beda. Buktikan kalau di DHL lebih murah, ya kan? Nah kalian selain kalian bisa mengisi buat diri sendiri, dan kalian juga bisa menjadi peluang usaha buat kalian. Ya kalian bisa jualan pulsa di situ ya kan, pembayaran apapun kalian bisa lakukan di aplikasi DHL gitu ya kan. Jadi intinya cobalah cari peluang yang bisa menguntungkan untuk kalian sendiri. Jadi kalian harus bisa berjuang untuk diri kalian sendiri, jangan selalu mengandalkan orang lain. Karena kalau misalkan kita mengandalkan kepada orang lain, ya kalau misalkan orang lain itu tumbang, ya kan kita akan tumbang juga. Tapi kalau kita ya kan mengandalkan kepada diri kita sendiri, yakin sama diri kita sendiri, maka itulah hasilnya yang akan kalian dapat. Misalkan hasilnya kalian berusaha semaksimal mungkin, ya hasilnya pun akan maksimal. Tapi kalau kalian kerjanya biasa-biasa saja ya kan, nggak ada istilahnya, nggak ada keinginan untuk lebih baik lagi, nggak ada keinginan untuk lebih maju lagi, ya kalian akan stuck di situ aja. Ya kalian hanya akan di titik itu aja. Kalau kalian ingin berada di titik level yang lebih tinggi, ya kalian upgrade posisi ke lebih tinggi lagi ya kan. Jangan sampai kalian itu ya hanya ngeliat orang lain aja, oh orang lain seperti ini, tapi kalian nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Itu nggak akan ada manfaatnya buat kalian. Jadi pesan dari saya ya kan, janganlah ngelihat orang lain ya kan, janganlah ngelihat orang lain yang menurut kalian itu apa istilahnya ya, ya intinya janganlah intinya kalian harus percaya diri gitu. Kalau misalnya kalian belum percaya diri, ya itu akan susah. Karena sukses itu dari diri sendiri ya. Kalau dari kita ingin sukses, tanamkan dalam hati kita ingin sukses, terus berdoa sama Allah ya kan, berdoa sama Allah semoga kita diberi kesuksesan. Kemudian kita meminta restu dari orang tua kita, mohon doanya dari orang tua kita ya kan. Doakan kita semua supaya bisa sukses, supaya bisa berhasil, supaya bisa istilahnya apa yang kita inginkan bisa. Ya kalian berdoa, minta doanya sama orang tua, minta doanya sama keluarga segala macam, dan jangan lupa kita untuk beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kuncinya adalah ibadah, balik lagi beribadah. Kita sebanyak apapun harta kita, tapi kalau kita gak ibadah, kita gak istilahnya gak ingat sama yang memberikan rezeki, gak ingat sama yang memberikan ya kehidupan ini ya kan, sia-sia aja. Kita banyak uang di dunia ya kan, tapi nanti ketika di akhirat nanti itu uang akan ditanya, uangnya itu dari mana, digunakan untuk apa ya kan. Jadi intinya kita tidak luput dari bersyukur sama Allah dan jangan lupa ibadah sama Allah. Kuncinya adalah itu, kita ingin sukses ya kan, berdoa sama Allah semoga Allah memberikan kesuksesan kepada kita, minta doa restu sama orang tua. Saya jamin pasti kalian akan sukses. Ketika orang tua ridho sama kita, pasti kalian akan sukses dunia akhirat. Karena kuncinya adalah dari orang tua kita sendiri ya kan. Maka untuk kalian yang masih punya orang tua yang masih lengkap ya, maka dari itu kalian minta doa kepada mereka. Karena doa orang tua itu doa yang paling mustajab ya kan. Oke? Jadi intinya kalau kalian ingin sukses di masa muda, maka kalian minta doa restu dari orang tua, kemudian kalian berusaha, kalian ibadah sama Allah ya kan, kalian berdoa segala macam, maka hasilnya akan maksimal guys. Oke guys, mungkin kali ini cukup sekian dari Kang Dian Hasimin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share
agar selalu bisa mengedukasi semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, karena saya pun tidak luput dari salah, ya kan. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari video ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.